Bab 099. Andika menarik pelan benda berwarna silver itu dengan ujung telunjuknya. Tadi siang benda ini tak ada. Jangan. Riani terbata memegangi tangan Andika yang seperti akan menarik kalungnya. Ini, dibeliin saudara tadi. Nanti dia marah kalau kalungnya gak dipakai. Riani tak bohong kan? Kalung itu memang pemberian dari Fahri. Tapi cara bicaranya yang gugup membuat Andika tak begitu saja percaya. Keluarga bahagia. Sayang banget ya sama saudaranya. Perlahan Riani mengangguk. Saudara yang baik. Akhirnya Andika bisa mendengar erangan Riani saat ia meremas. Meski mungkin ke arah terkejut karena Andika melakukannya dengan tiba-tiba. Tak sabar melancarkan keinginannya yang sempat tertunda karena borgol salah arti tadi, Andika membalik tubuh Riani dan mendorongnya sampai terjatuh ke atas ranjangnya. Riani menghentikan Andika saat pria itu menunduk dan jemarinya sudah sampai di pinggiran celana dalam Riani. Saya aja yang buka Pak. Kenapa? Kalau Bapak yang buka suka dirobek. Saya gak bawa ganti. Kamu bisa dapat satu lemari penuh yang lebih mahal dari yang kamu pakai Lan. Riani membulatkan matanya. Jadi selain bos pabrik sama polisi, Bapak juga jualan baju. Lia, meski geram namun Andika iyakan saja, agar cepat. Lah sudah tak tahan sejak tadi. Gak mata dong nih saya kayak lagi maksa anak ABG aja kalau kayak gini. Andika, nafas masih sakit. Jangan pakai tenaga Pak. Gak enak kalau pelan-pelan Lan. Riani terlalu berlebihan. Tapi Andika menyukainya. Ia suka Riani yang banyak bicara namun bahasa. Tubuhnya menerima penuh. Kepala Riani mendongak ke arah langit-langit kamar. Jam meong saat Andika makin cepat. Menggerakkan Pak, ngomong kasar. Sengal nafas pertanda ia tengah membutuhkan oksigen karena guncangan hebat dari Andika, tak menyurutkan Riani untuk protes akan kata-kata Andika yang kasar. Kamu bikin saya gila Lan, Riani menjerit saat Andika mengambil gerakan tak mau kalah sebelum Riani. Andika menukar posisi hingga ia di bawah dan Riani di atas. Dari posisi ini, Riani merasa sangat malu. Andika sama terengahnya. Tubuhnya kini dibanjiri keringat. Lah, Utgel, Andika mendongak saat Riani semakin pandai bergerak. Gini Pak. Riani. Nafas Riani yang terengah di telinganya. Andika tersenyum puas. Lah membalikkan kembali tubuh mereka dengan membaringkan tubuh Wudan dan mulai memimpin kembali dengan cepat untuk mengejar pelepasan yang sedari tadi ditahannya. Hanya beberapa detik saja tubuhnya menegang. Meong nafasnya semakin memberat dan ia pun sampai. Andika jatuh di atas tubuh Riani. Keduanya saling berebut oksigen. Setelah lama dalam posisi seperti itu, Andika mengangkat wajahnya. Dengan kedua siku tangan, menahan berat tubuhnya. Ia melihat Riani yang kacau dan itu sudah cukup membuat suasana hatinya membaik. Kamu, tahu nih? Tanyanya masih dengan nafas yang berusaha diatur. Apa? Jawab Riani dengan keadaan sama terengahnya. Fantasi saya buyar gara-gara kamu. Padahal saya mau main dengan borgol tadi. Saya pengen ikas dan cemberut. Dari jarak dekat ini Andika bisa melihat dengan jelas titik-titik coklat di bagian wajah Riani. Bapak, tega. Udah, bikin salah. Malah saya yang dihukum. Riani memanyunkan bibirnya. Sungguh ia kembali kesal pada Andika selain karena aksi pembakaran itu, juga karena Andika belum melepaskan miliknya di bawah sana. Sebenarnya Riani tak nyaman. Tapi mau melawan, Riani takut.
Bayi besar ini kalau marah tak tanggung-tanggung. Andika terkekeh dan sialannya tubuhnya bergetar. Otomatis membuat Riani merinding disko karenanya. Kamu udah saya kasih enak kok masih kesel. Yang enak bapak, emang kamu enggak? Riani kembali menggigit bibirnya yang membuat Andika menahan salivanya kasar. Enggak. Lagi kepikiran sama orang tua saya. Mau jualan apa? Karena kesalahan saya, mereka yang kena. Imbasnya. Mata Andika mengikuti setiap gerakan bibir Riani. Saya, minta maaf ya Pak, jangan marah lagi. Tolong jangan. Ucapan Riani pun teredam oleh bibir Andika yang membungkam bibirnya. Riani terkejut. Meski sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri dengan Andika, ini baru pertama kalinya Andika mensapanya di bibir. Ini pun sapaan pertamanya. Andika mengambil tangan Riani agar melingkari lehernya dan memperdalam sapaan mereka. Riani kini percaya jika suaminya memang berdagang pakaian di Jakarta. Terlihat ketika ia baru keluar dari kamar mandi dan memakai batrobenya, banyak sekali tas-tas belanjaan yang ada di atas ranjang. Itu buat salinan hari ini. Pilih yang mana kamu suka. Lamunan Riani dibuyarkan oleh suara Andika yang bicara sambil melipat tangannya di atas dada. Pria itu sudah berpakaian rapi dengan jas kantor. Bapak kapan belanjanya? Toko emang udah buka pagi-pagi Pak. Andika berdecak. Mau bicara panjang lebar juga sih, polos, ini tak akan paham. Bukan saya yang pergi beli. Tinggal pesan sudah diantar kemari waktu kamu mandi tadi. Iya juga. Sambil membuka tas berlogo huruf G dan C besar tertera di sampulnya, Riani menganggukkan kepala. Mana mungkin Andika pergi kan? Sedari tadi pria itu di kamar. Kalaupun Riani tinggal, tak akan secepat ini berbelanja. Uang memang punya kuasa. Harusnya 1 setel aja cukup Pak, Riani mau pulang hari ini ke Pengalengan, kamu tetap di sini. Riani menoleh. Ya, biar keluargamu pulang. Kamu tetap di sini. Riani terkesiap mendengarnya. Sementara Andika mengambil ponselnya dan mengetikkan sesuatu di sana. Saya sudah kirim uang ke Restu. Bilang suruh bangun lagi warung bapak kamu. Antara senang dan sedih Riani campur aduk mendengarnya. Ia senang karena Andika mau bertanggung jawab dengan membangun kembali warungnya. Tapi ia tak boleh ikut pulang. Kenapa? Gak boleh ikut pulang. Andika mengalihkan pandangannya dari layar ponsel untuk fokus pada Riani yang terlihat bingung. Kenapa harus ikut pulang? Saya di sini. Andika bisa melihat wajah Riani yang berubah. Kenapa? Gak mau di sini. Mau ikut keluargamu pulang aja. Sinetra biru ini bisa menjawab apa? Jika hanya tak menjawab teleponnya saja Andika bisa membakar warung milik orang tuanya, apalagi jika membantah tak mau tinggal bersamanya di apartemen. Riani selalu beranggapan jika di sisi lain Andika yang tampan dan terkesan memiliki segalanya, Andika bisa melakukan apa saja yang tak pernah orang kampung bayangkan macam Riani. Sedangkan si bungsu Rohichan tentu tak perlu repot-repot menunggu jawaban dari istri sirinya. Selagi ia suka ia akan wujudkan semua keinginannya. Ia hanya perlu mengendalikan semuanya dari ponsel termasuk menyuruh orang membangun kembali warung mertuanya. Saya akan berangkat ke kantor pagi ini. Kamu di sini ya, jangan kemana-mana. Tunggu saya pulang. Riani masih tenggelam dalam lamunannya bahkan tak sadar ketika Andika menghampirinya lalu menundukkan badan mensejajarkan tubuh dengan Riani lalu mensapa pipinya. Andika hanya tersenyum melihat ekspresi terkejutnya Riani.
Tak ingin banyak bicara. Ia pun melangkah perlahan menuju pintu dan keluar dari kamar apartemennya. Meninggalkan Riani dengan segala kesedihan. Ia memimpikannya bertemu dan bisa lebih lama lagi bersama Fahri. Tapi apa yang terjadi? Keputusan ini ia yang ambil dan ia tak bisa kembali. Meski dalam relung hatinya yang terdalam ia pernah bermimpi bukan Andika lah yang menjadi suaminya. Ternyata cinta sendirian sangat menyedihkan. Rindu yang belum sempat bermuara pada tempatnya membuat Riani hanya bisa berbahagia melihat kesuksesan Fahri. Bukan bersanding dengannya. Saat keluar dari apartemennya, Andika bertemu dengan tetangga apartemennya yang bernama Romi. Mereka memiliki flat yang hanya berbeda satu lantai. Tapi sering bertemu saat sama-sama keluar dari apartemen. Menuju kantor mereka masing-masing. Tumben bawa cewek. Bule lagi. Keduanya sampai di depan sambil menunggu Nurdin datang membawa mobil. Tak lama, Aston Martin Vantage Coupe miliknya pun datang. Nurdin keluar dari mobil untuk membukakan pintu bagi Andika. Andika bukanlah tipe tetangga yang ramah. Ia hanya akan sekedar menyapa saja tanpa berniat mengobrol. Maka dari itu sapaan Romi tak pernah berbalas. Meski tahu kalau Andika tak pernah menggubrisnya, namun jiwa kepo Romi yang selalu ingin dekat dengan keluarga pengusaha agar memudahkan korelasi bisnisnya, membuat Romi pantang menyerah mendekati Andika. Malas menjawab Andika malah fokus membuka pintu mobilnya dan menaruh tas kerjanya di dalam mobil. Sedangkan Romi masih berusaha bersikap sok akrab dengan Andika. Tapi udah cukup umur belum? Andika yang akan masuk ke dalam mobilnya pun menghentikan langkahnya. Untuk fokus pada pertanyaan si tetangga admin lambe tumpah itu. Umur. Terlihat wajah Andika yang khawatir. Tepatnya pura-pura khawatir sebelum ia melanjutkan lagi ucapannya. Ya, lo udah pastiin kalau cewek yang lo bawa itu udah cukup umur belum? Kelihatannya masih muda banget tuh bule. Meskipun banyak om-om yang sering bawa ABG jua sih. Tapi kan negara kita sensitif loh sama masalah begituan. Apalagi lo bukan orang biasa. Pasti gampang banget kena jerat. Nurdin membulatkan matanya tak percaya kalau baru saja Romi bicara begitu. Baru dia kasihan nasib apa yang akan menimpa Romi akibat mulut licinnya itu, ia sudah dapatkan jawabannya. BUGGG hahaha. Tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Romi, Andika mendorong pria seumurannya itu hingga jatuh ke lantai apartemen. Apa-apaan sih Andika? Gue cuma ngingetin lo. Kenapa lo mukul gue? Gak usah ingetin gue. Lo bukan siapa-siapa. Ucapnya cepat tanpa berniat menolong Romi yang kesusahan untuk bangun. Andika lalu naik ke dalam mobilnya diikuti Nurdin yang memandang kasihan pada sosok SKSD mengenaskan itu. Mobil pun melaju cepat membelah jalanan Jakarta. Andika duduk di belakang sesekali lah akan memperhatikan jalanan dan sesekali pula akan melihat spion. Sampai timbul pertanyaan dalam hatinya. Nurdin. Iya pak. Menurut kamu saya udah bapak-bapak banget ya? Nurdin cukup terkejut mendengarnya. Ternyata ucapan Romi tadi masuk ke hati Andika rupanya. Jangan diambil hati pak. Orang tadi mah iri tuh sama bapak. Enggak ah. Masih muda. Orang mudaan bapak dari saya. Tentu saja Andika masih muda. Usianya belum genap 35 tahun. Usia muda dan produktif tak ada yang meragukan. Namun ada saja yang mengganjal hatinya. Tapi, ketuaan ia buat Riani. Nurdin bingung sendiri menjawabnya kini. Dibilang tidak, Andika memang terlalu dewasa dilihat dari segi umur dan penampilannya untuk Riani. Tapi dijawab iya,
Nurdin masih sayang pada pekerjaannya dan ia tak mau mengambil resiko ditampol apalagi dipecat hanya gara-gara salah bicara saja. Bapak cocok sama Riani kok. Coba tanya sama Neng Riani. Gimana menurutnya? Bener juga kamu Din. Tanya Riani aja ya. Nurdin diam-diam merasa bersyukur karena pertanyaan sulit ini pun akhirnya akan diberikan pada Riani. Andika On mendial ponselnya dan di dering pertama Ja tersenyum karena langsung diangkat oleh Riani. Iya Pak. Jawab Bulan Terbata mengatur sambil mengatur napas karena tadi ia sedang berbalasan chat dengan Fahri yang kini sudah dalam perjalanan pulang ke Bandung. Saat melihat ponselnya ada panggilkan masuk, ia pun langsung menjawabnya. Tumben cepat. Pengalaman Pak. Sudut bibir Andika pun terangkat. Bicara dengan Riani selalu bisa merubah moodnya. Lan. Iya Pak. Saya mau tanya, tapi kamu jawab jujur ya. Jangan merasa gak enakan apalagi bohong karena saya butuh jawab yang jujur. Mau nanya apa? Saya tua ya. Nurdin dan Riani sama-sama membulatkan matanya. Namun Nurdin segera menetralkan kembali wajahnya agar tak kena masalah. Lan, jujur nih Pak. Iya. Meski tahu Riani pasti akan menjawab kalaulah muda dan tampan, Andika hanya ingin memastikannya saja. Sambil berkaca pada spion mobil, Andika dengan fokus mendengarkan jawaban Riani. Jujur ya Pak, memang iya. Bapak kelihatan tua. Mungkin, sepantaranlah sama Mang Restu. Rambutnya juga bikin kesan tua.